Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Udah ngopi? Di antara kalian mungkin pernah ngerasain naik pesawat ya guys. Tapi apa jadinya jika pesawat yang kalian naiki mengalami masalah? Pesawat itu masuk ke awan tebal, diguncang dengan badai, petir, disertai hujan es. Wow! Hingga menyebabkan kedua mesin pesawat tersebut mati. Yap, itulah yang dialami oleh pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-300 Fly GA421. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-300 Fly GA421 yang dipiloti oleh Kapten Abdul Rojak dan dikopiloti oleh Haryadi Gunawan. Pesawat itu mendarat darurat di anak sungai Bengawan Solo di Desa Serenan, Klaten, Yogyakarta pada tanggal 16 Januari tahun 2002. Pesawat tersebut diberangkatkan dari Mataram menuju Yogyakarta. Pesawat itu membawa kurang lebih 54 penumpang dan 6 kru. Kondisi cuaca pada saat itu di seluruh Indonesia hampir semuanya sama, yaitu hujan. Pesawat diberangkatkan dari Mataram dalam kondisi normal, tidak ada masalah apa-apa. Hingga pesawat pun terbang dengan ketinggian jelajah 31.000 kaki. Ketika pesawat mulai memasuki daerah Blora, di sana pesawat menurunkan ketinggian dan kini pesawat mulai memasuki wilayah Yogyakarta. Menurut sang pilot, weather radar pada saat itu kondisinya tidak cukup baik dalam mendeteksi awan. Ada dua indikator yang menunjukkan awan tebal dan awan tipis, yaitu simbol merah dan simbol hijau. Kalau simbol merah, itu tandanya awan sangat tebal. Kalau simbol hijau, itu tandanya awan sangat tipis. Pada saat itu pilot melihat ke weather radar. Di sana ada dua warna, yaitu warna merah dan hijau. Otomatis pilot akan memilih warna hijau, yaitu awan tipis. Tapi ketika pesawat diarahkan menuju ke indikator berwarna hijau, sialnya sang pilot kaget. Ternyata awan di sana sangatlah tebal. Jadi sebelumnya pilot tuh mau masuk ke weather radar yang berwarna hijau ya guys, karena kan warna hijau tuh indikatornya menunjukkan bahwa awan itu tipis. Tapi setelah pesawat masuk, ternyata di sana awannya tebal guys. Kemudian pada saat itu pesawat berkomunikasi dengan ATC bandara. Kemudian ATC meminta pilot untuk menurunkan pesawat ke ketinggian 23.000 kaki. Tapi sayangnya ketika pesawat diturunkan ke 23.000 kaki, di sana awan sangat-sangat tebal. Dan kini pesawat memasuki formasi awan cumulonimbus parah dengan turbulensi disertai hujan badai, petir disertai es. Wow. Konsumsi air karena hujan es yang berlebihan menyebabkan hilangnya daya pada kedua mesin. Pesawat pun pada saat itu tidak bisa kemana-mana dan terperangkap di dalam awan cumulonimbus. Pesawat hanya berguncang ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, terombang-ambing. Wow, disitulah awal mula mesin pesawat mati. Kemudian pada saat itu, kopilot Haryadi Gunawan memberitahu pilot kalau kedua mesin pesawat telah mati. Kemudian di sini pilot Kapten Abdul Rojak memerintahkan kopilot Haryadi Gunawan untuk menyalakan lagi kedua mesin yang mati tadi. Tapi sayangnya setelah 3 kali percobaan, mesin tersebut tetap tidak bisa menyala. Pilot kemudian berusaha menyalakan standby generator agar mempunyai elektrikal dengan harapan agar semua alat elektronik yang ada di pesawat bisa menyala. Tapi sayangnya standby generator pun mati.
Kondisi pesawat pada saat itu mati total, elektrikal mati, komunikasi mati, dan lampu pun mati. Kebayang ya guys, di dalam pesawat yang lagi diguncang sama badai petir hujan es di dalam awan cumulonimbus, kini kondisi pesawat semua elektrikalnya pun mati. Otomatis isi yang ada di dalam pesawat pun menjadi gelap. Mengerikan ya kan? Akhirnya pada saat itu, pilot memerintahkan semua kru yang ada di pesawat untuk memberitahu penumpang kalau pesawat telah mati mesin. Dengan penuh penasaran, kopilot terus menggunakan alat komunikasi dan terus meminta bantuan dengan mengucapkan Mayday, 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 dengan harapan bisa terhubung ke bandara. Namun di sini pilot memerintahkan kopilot untuk menaruh alat komunikasi tersebut karena menurut pilot percuma menggunakan alat komunikasi karena semuanya telah mati. Kemudian dalam situasi genting dan mencekam pada saat itu, pilot dan kopilot sudah pasrah. Kemudian di sana pilot berdoa, Ya Allah, saya siap kalau harus mati hari ini. Tapi saya minta ya Allah, tolong selamatkan seluruh penumpang kami. Setelah itu kemudian pilot bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya selang beberapa lama, pesawat pun bisa berhasil keluar dari gumpalan awan cumulonimbus. Dan kini pesawat semakin turun ke ketinggian 17.000 kaki dengan kondisi pesawat yang terombang-ambing tanpa daya apapun. Pesawat pun semakin turun ke ketinggian 9.000 kaki. Ketika mesin pesawat mati, otomatis pesawat tidak mempunyai daya angkat, daya dorong, hanya terombang-ambing dan semakin turun. Dalam kondisi mati mesin tersebut, barulah di ketinggian 9.000 kaki, pilot dan kopilot melihat hamparan daratan dan pesawahan. Kemudian pilot dan kopilot pada saat itu langsung berdiskusi ya guys. Kopilot di sini menyarankan untuk mendaratkan pesawat di pesawahan saja karena memang pada saat itu kondisi sawah tengah banjir ya guys dan dikenangi oleh air. Tapi kapten pilot menyangkal kalau mendaratkan pesawat di pesawahan, besar kemungkinan pesawat akan hancur dan korban akan bergelimpangan dan bahkan mungkin tidak akan ada yang selamat kalau mendaratkan pesawat di pesawahan. Kemudian pilot melihat ke sebelah kiri, di sana ada sebuah sungai. Barulah pilot menyarankan untuk mendaratkan pesawat tersebut di sungai saja. Tujuannya agar bisa meminimalisir ketika terjadi benturan, agar tidak banyak menimbulkan korban jiwa. Akhirnya pada saat itu, pilot dan kopilot setuju untuk mendaratkan pesawat tersebut di anak Sungai Bengawan Solo. Dengan waktu yang sangat singkat, pesawat kini semakin turun ke ketinggian 3.000 kaki. Pilot dan kopilot semakin tegang dan semakin panik karena pilot di sana melihat ada sebuah jembatan dan kondisi sungai pada saat itu berkelok-kelok sehingga pesawat harus mengikuti arus sungai yang berkelok-kelok agar tetap bisa berada di jalur sungai. Pada saat itu Kapten Abdul Rojak tetap memutuskan untuk mendaratkan pesawat tersebut di anak Sungai Bengawan Solo. Ia kemudian mensejajarkan posisi pesawat dengan sungai dan menjadikan sungai sebagai tempat landasan. Pilot dan kopilot berusaha semaksimal mungkin. Semakin mendekati sungai, semakin terlihat jelas kondisi sungai itu. Dan nampaknya di depan pesawat ada sebuah jembatan yang harus dilewati oleh pesawat. Pada saat itu, Kapten Abdul Rojak akan mengarahkan pesawat ke bawah jembatan. Tapi sialnya, di bawah jembatan
jembatan terdapat banyak sekali tiang-tiang penyangga jembatan. Akhirnya, dengan waktu yang sangat singkat, Kapten Abdul Rojak membelokkan pesawat tersebut keluar jalur sungai agar bisa melewati jembatan tersebut. Pesawat kini berbelok ke samping jembatan, karena kalau pesawat naik ke atas jembatan, pesawat tidak bisa karena mesinnya sudah mati dan tidak mempunyai daya angkat. Ketika pesawat berhasil melewati jembatan dengan berbelok ke samping, kini pesawat ada di luar jalur sungai dan kini pesawat harus kembali ke jalur sungai agar bisa mendarat di atas air. Akhirnya, dengan waktu yang sangat singkat dan tidak adanya lagi daya di pesawat, pilot dan kopilot berusaha untuk kembali masuk ke jalur sungai. Tapi sialnya, setelah jembatan pertama berhasil dilewati, ternyata di depannya ada satu jembatan lagi. Di sini pilot benar-benar panik dengan kondisi tersebut. Sementara kondisi mesin pesawat tengah mati, pesawat tidak mempunyai daya apapun untuk melewati jembatan yang kedua. Sementara kondisi pesawat sekarang semakin rendah. Akhirnya dengan kondisi panik dan situasi yang sangat mencekam, pesawat berhasil mendarat. Namun pada saat itu, ekor pesawat menyentuh batu besar yang ada di tengah-tengah sungai, sehingga menyebabkan dua pramugari yang ada di belakang terlempar keluar pesawat. Satu pramugari terlempar jauh, sementara satu lagi terlempar tidak jauh. Ketika pesawat menyentuh air, pesawat langsung berbelok ke arah kanan hingga menyebabkan sayap kanan pesawat patah. Dan akhirnya pesawat tertahan air dan bisa berhenti. Pada saat itu pilot dan kopilot berusaha keluar melalui pintu kokpit. Tapi sayangnya pintu kokpit pada saat itu macet dan tidak bisa dibuka karena mengalami benturan saat pendaratan. Akhirnya kapten pilot membuka jendela kokpit untuk memastikan kedalaman sungai tersebut. Karena pada saat itu kapten pilot takut kalau pesawat itu tenggelam. Namun pada saat itu pilot dan kopilot memutuskan untuk mendobrak pintu kokpit saja agar bisa keluar. Di sana terlihat semua pramugari langsung mengevakuasi para penumpang. Dengan penuh histeria dan ketegangan, akhirnya pesawat tersebut bisa mendarat darurat di anak sungai Bengawan Solo. Setelah berhasil mendaratkan pesawat tersebut, kondisi 54 penumpang dan 5 kru berhasil selamat. Sementara satu orang yang meninggal, yaitu pramugari tadi yang terlempar jauh dari pesawat ketika pesawat mengenai batu. Pada saat itu situasi sore hari dan semuanya terlihat panik. Banyak penumpang yang menangis. Kapten Abdul Rojak terlihat mondar-mandir sambil memastikan jumlah penumpang yang selamat. Dan Kapten Abdul Rojak terlihat gemetar ketika memegang handphone. Pada saat itu Kapten Abdul Rojak akan memberitahu temannya yang ada di kantor akan kejadian yang terjadi pada saat itu. Menurut kesaksian warga, sekitar pukul 4 sore, saksi mata kebanyakan para pemancing dan para warga yang sedang beraktivitas di seputaran bantaran sungai tersebut. Suara gemuruh yang muncul di anak sungai Bengawan Solo memang bisa didengar oleh warga yang masih berjarak sekitar 1 km dari sungai tersebut. Warga pun akhirnya keluar dari rumah masing-masing dan mendekati anak sungai Bengawan Solo. Latif bersama 50 orang warga yang lainnya berusaha memberikan pertolongan kepada penumpang, pilot, kopilot, dan pramugari yang masih berada di dalam pesawat. Warga tersebut meneriaki agar semua penumpang nyemplung aja ke sungai. Tapi pada saat itu kondisi para penumpang tengah berdiri di sayap-sayap pesawat, tidak berani untuk turun ke sungai tersebut karena para penumpang takutnya sungai tersebut dalam dan takut tenggelam. Akhirnya para warga di sana terus meneriaki, "Kaline cetek, kaline cetek, kaline cetek."
Akhirnya para warga nyemplung ke sungai dan mengevakuasi para penumpang. Menurut kesaksian warga yang bernama Umar, untung pesawat mendarat di sungai yang dangkal. Sungai tempat pesawat mendarat ini kurang lebih dalamnya sekitar seperut orang dewasa. Kalau saja pesawat mendarat 100 meter ke depan atau 100 meter ke belakang, pasti pesawat akan tenggelam karena kedalamannya puluhan meter. Jadi pesawat pada saat itu mendaratnya di antara kedua jembatan ya guys. Nah, kalaupun pesawat mendarat 100 meter ke arah depan atau 100 meter ke belakang, pesawat akan tenggelam. Mengerikan bukan? Pas Umar datang, kondisi penumpang pada saat itu tengah berada di sayap pesawat sedang berdiri. Umar juga di sana membantu mengevakuasi para penumpang serta mengamankan barang-barang milik penumpang ke rumahnya. Karena yang Umar takutkan ada orang-orang yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk mencuri barang penumpang. Keren. Selain rumah Umar, rumah Nardi. Nardi ini seorang pengrajin di wilayah tersebut. Rumahnya juga dijadikan posko selama 2 pekan ke depan. Serta ada sebuah mobil kolbak yang dijadikan untuk mengevakuasi para korban yang luka-luka ke rumah sakit. Akhirnya satu persatu kru penumpang berhasil dievakuasi secara manual dengan selamat. Selain mengevakuasi para penumpang, warga di sana juga berinisiatif untuk tidak menyalakan rokok ketika mengevakuasi para penumpang. Tujuannya agar api dari rokok tidak merembet ke tumpahan bahan bakar yang ada di sungai tersebut. Jadi kondisi sungai pada saat itu tercampur oleh bahan bakar dari pesawat ya guys. Hebatnya warga di sana berinisiatif untuk tidak menyalakan rokok selama evakuasi. Keren. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk mengevakuasi pesawat dari anak Sungai Bengawan Solo. Pihak Garuda Indonesia pun sempat ingin memberikan imbalan kepada Nardi dan para warga yang ada di sana karena telah sukarela membantu mengevakuasi seluruh penumpang dan kru yang ada di pesawat serta menjadikan rumah-rumah mereka sebagai posko dalam mengevakuasi pesawat. Namun Nardi dan semua warga yang ada di sana menolak untuk menerima imbalan tersebut karena menurut warga di sana ini murni sebuah kecelakaan dan kita sebagai manusia tentu harus saling tolong menolong. Itu dia guys, tragedi pendaratan pesawat darurat di anak Sungai Bengawan Solo. Gimana menurut kalian guys? Menegangkan, mengerikan, mencekam bukan? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dalam tragedi pesawat ini. Dan semoga semuanya selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys, gue Will Die, cabut.